Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enita Safitri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian suhu. Suhu adalah menyatakan tinggi rendahnya suhu yang memerlukan titik acuan dan patokan, atau sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Nah, alat ukur untuk mengukur suhu yaitu termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos, yang berarti panas, dan meter berarti pengukur atau pembanding. Nah, derajat termometer dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin. Di dalam termometer ini terdapat titik didih dan titik beku. Nah, titik didih dari derajat Celcius adalah 100 derajat Celcius, sedangkan Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit, sedangkan Kelvin 373 Kelvin, sedangkan Reaumur 80 derajat Reaumur. Nah, titik beku air dari derajat Celcius adalah 0 derajat Celcius, sedangkan Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, sedangkan Kelvin 273 Kelvin, sedangkan Reaumur 0 derajat Reaumur. Nah, caranya juga berbeda-beda dalam mengerjakan dari termometer tersebut juga. Ini dia rumus-rumusnya dari termometer tersebut. Nah, setelah itu ada pemuaian. Pemuaian itu adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Nah, pemuaian juga dibagi menjadi 3 jenis. Ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Nah, tapi di sini saya cuma bakal ngejelasin pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada muai panjang, yang kedua ada muai luas, dan yang ketiga ada muai volume. Nah, yang pertama muai panjang. Muai panjang memiliki rumus delta L atau perubahan panjang sama dengan A koefisien muai panjang, L0 panjang mula-mula, dan delta T perubahan suhu. Nah, ini dia rumusnya. Rumusnya yaitu delta L sama dengan AL0 dikali delta T. Nah, selanjutnya ada koefisien muai panjang berdasarkan jenis benda. Nah, zatnya itu ada aluminium dengan koefisien muai panjangnya 0,000024, sedangkan perunggu 0,000019, sedangkan besi 0,000012, sedangkan grafit 0,000079, sedangkan kaca 0,00029, sedangkan kaca pirek 0,000032, sedangkan es 0,000051, baja 0,000011, sedangkan yang terakhir tembaga yaitu 0,000017. Dan yang kedua ada muai luas. Nah, di sini delta A sama dengan perubahan luas, sedangkan B sama dengan koefisien muai luas, dan A0 sama dengan mula-mula, dan yang terakhir delta T sama dengan perubahan suhu. Nah, rumusnya itu delta A sama dengan koefisien muai luas A0 dikali delta T, dan yang ketiga ada muai volume. Nah, di sini ada delta V sama dengan perubahan volume, Y sama dengan koefisien muai luas, V0 merupakan volume mula-mula, dan delta T. Nah, di sini rumusnya yaitu delta V sama dengan Y V0 dikali delta T. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalor. Nah, kalor itu
Apa sih? Kalor itu suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya rendah jika keduanya bersentuhan. Nah, kalor itu memiliki satuan joule. Nah, 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Kalor juga mempunyai rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, penjabaran dari Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas. Satuannya joule, kalori. Sedangkan M benda, satuannya kilogram per gram. Sedangkan C sama dengan kalor jenis benda dengan satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuannya K atau derajat Celcius. Selanjutnya ada kapasitas kalor atau C yang rumusnya C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M dikali C dikali delta T dibagi delta T atau C sama dengan M dikali C. Nah, penjabaran dari C sama dengan kapasitas dengan satuan joule per derajat Celcius, sedangkan M adalah massa benda dengan satuan kilogram atau gram, sedangkan C sama dengan kalor, C kecil sama dengan kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya ada kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk merubah wujud. Nah, rumus dari kalor laten ini L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M per M dikali L. Nah, Q sama dengan kalor, M sama dengan massa zat, dan L adalah kalor laten. Nah, kalor laten itu terdiri dari kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun. Selanjutnya asas Black. Asas Black menyatakan bahwa dalam sistem tertutup terisolasi, kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah. Nah, di gambar tersebut adalah benda A melepaskan kalor dan benda B menyerap kalor. Nah, jadi rumusnya Q dilepas sama dengan Q diterima. Sedangkan gambar yang kedua ada suhu terakhir atau T2. Kedua benda sama. Nah, jadi di sini menjelaskan tentang cara menyelesaikan asas Black atau cara menjabarkannya. Ini dia gambarnya. Sedangkan ini rumus dari asas Black. Nah, rumusnya itu Q diterima sama dengan Q dilepas, seperti sama kayak tadi. Nah, terus M1 C1 dikali delta T sama dengan M2 C2 dikali delta T. Nah, selanjutnya M1 C1 buka kurung TA dikurang T1 sama dengan M2 C2 buka kurung T2 dikurang TA. Nah, itu dia penjabaran rumusnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.